Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh viral mengenai berita yang ada dari negara Cina ya, yang mana di situ ada informasi mengenai tanggal open mainnet pada tanggal 26 Desember yang katanya sudah ditetapkan oleh pihak Time ya rekan-rekan. Nah, di situ saya hanya menyampaikan info-info berdasarkan informasi yang ada di dalam komunitas ya di negara Cina sana rekan-rekan. Dan apapun itu yang terjadi ya, ketika nanti memang benar-benar sudah resmi dan sudah benar-benar melaunchingkan fase open mainnetnya pada bulan Desember ini, tentu saja ini akan sangat mantap sekali ya. Dan kemudian daripada itu, untuk menanggapi tentang masalah KYC yang masih belum kelar ya, mungkin KYC ya akan bisa dilakukan secara bertahap ya rekan-rekan. Nah, yang penting open mainnet dulu. Kemudian terlepas dari apakah open mainnet pada tanggal 26 atau bukan, atau malah mundur 2023 atau yang lainnya ya, yang pasti di sini Pi Network memang merupakan proyek yang paling fenomenal pada abad ini ya, proyek yang sangat digadang-gadang dan proyek yang sudah memiliki semacam komunitas sebagai bentuk utilitas, yaitu komunitas terbesar di seluruh dunia yang sudah lebih dari 40 juta pioners di berbagai negara. Tentu saja ini yang menjadikan unik ya untuk daripada proyek Pi Network itu sendiri dibandingkan dengan proyek-proyek cryptocurrency yang lainnya. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali ya terkait dengan harga Pi Network yang terbaru ya rekan-rekan. Di sini dikutip atas nama Hizbullah ya. Nah, memberikan info-info. Nah, ini hanya sebagai info-info saja ya rekan-rekan. Sebagaimana yang sudah diterjemahkan dari salah satu pioneers ya. Di sini ada nilai 1 Pi sama dengan 4.800 US dollar. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini juga ada semacam screenshot dari Google ya, dalam bentuk bahasa Inggris rekan-rekan. Nah, ini berkaitan dengan harga Pi Network dan langsung saja kita bahas dan terjemahkan. Di sini artinya adalah tujuan dari koin Pi adalah untuk menggantikan semua agregat daripada mata uang saat ini. Sehingga 100 miliar koin Pi harus menjadi agregat daripada mata uang di dunia. Jadi di sini dibandingkan dengan total supply mata uang Pi, kemudian dibandingkan dengan total supply peredaran dolar yang ada di seluruh dunia ya rekan-rekan. Jadi jumlah total mata uang di dunia bukan hanya dolar saja ya. Nah, ini ada sekitar 480 triliun dolar Amerika Serikat ya. Ini menurut informasi di sini. Dan harga satuan daripada 100 miliar koin Pi akan ketemu sama dengan 1 Pi 4.800 ya. Ini kalau dibandingkan atau kalau disetarakan dengan total supply juga ya rekan-rekan, ketemunya 1 Pi sama dengan 4.800 dolar Amerika. Kemudian di sini mempertimbangkan beberapa faktor yang tersembunyi. Harga 1 Pi diperbesar secara tepat sebesar 40% ya, yaitu ketemu harga 1 Pi sama dengan 6.700 dolar. Kemudian di sini juga dikatakan ini harus menjadi harga referensi secara ilmiah ya rekan-rekan. Jadi menurut informasi-informasi yang sudah lama berkembang mengenai harga koin Pi, di antaranya ada yang sekitar 6.700 dolar, kemudian 314.000 dolar ya. Ada yang terkenal seperti itu ya rekan-rekan. Rupanya di sini berdasarkan harga pasokannya ya. Jadi walaupun total suplainya besar banyak, tapi di sini bisa bernilai cukup tinggi ya ketika dihitung secara ilmiah. Ini hanya secara teoris saja ya rekan-rekan. Dan siapa tahu walaupun Pi Network nanti listing di harga 10 dolar atau 100 dolar, rekan-rekan yang memiliki koin walaupun 10 sampai 100 koin saja, rekan-rekan bisa cukup cuan ya, cukup lumayan ya rekan-rekan. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk melanjutkan informasi berikutnya ya, yang berkaitan dengan proyek Pi Network itu sendiri. Dikutip dari Pi Network Xinjiang dari negara Cina ya. Apakah di sini Pi Network itu merupakan Web3 ya? Nah, rupanya di sini Pi Network memang merupakan Web3. Kemudian di sini The Simpsons juga pernah memprediksi untuk Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan. Dan juga ada bank sentral dari berbagai negara dalam rantai blockchain-nya. Kemudian di sini bank sekarang menukar dengan koin Pi. Kemudian Pi dapat terdaftar di ETF ya dari berbagai bursa negara. Ini cukup mantap ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada perwakilan dari BSC, Binance News ya, atau Changpeng Zhao ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini BSC atau BSC News ya selalu memberitakan tentang info-info terkait dengan Pi Network. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga sempat beredar kabar tentang Changpeng Zhao yang siap menyiapkan dana ketika nanti Pi Network sudah listing ya di dalam bursa Binance.
rekan-rekan yang ingin mencairkan atau melakukan withdraw nanti bisa di Binance ya, ketika memang sudah benar-benar listing. Jadi di sini untuk CEO daripada Binance sudah menyambut listing open mainnet dari project Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini juga ada BSC mewakili ekologi kelembagaan Binance ya. Saya rasa di sini cukup mantap. Kemudian di sini juga ada CZ, Changpeng Zhao, Elon Musk, Bank, dan Alibaba ya. Nah, di sini perusahaan terkenal selebriti juga suka dengan menambang koin pi rekan-rekan. Menurut informasi di sini ya, saya hanya memberitakan informasi yang ada di sini dikutip dari Pi Network dari negara Cina ya. Dan kalaupun benar Elon Musk dan juga Alibaba, pemilik Alibaba ya, atau yang dikenal dengan Jack Ma, nah kemudian juga Changpeng Zhao di sini ikut mining daripada project Pi Network ya. Nah, ini siapa tahu ya rekan-rekan kan yang punya akun mereka ya. Nah, ini saya hanya memberitakan saja, semoga ini benar adanya ya. Kemudian saat ini yang harus dilakukan oleh pengembang adalah data GCV, KYC, dan ekologi. Lagi dan lagi untuk komunitas dari negara Cina selalu memberikan harga yang tinggi ya. Harga GCV ini harus selalu ikut. Nah, kemudian untuk KYC juga harus disertakan, dan untuk ekologi yang paling penting. Kemudian di sini Pi Network adalah proyek yang sangat bagus ya, top markotop, lezat, legit, dan bergizi tinggi. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk membuka Trust Wallet ya, atau dompet kita ya rekan-rekan. Dan di dalam Trust Wallet di sini ada menu jaringan-jaringan yang ada di sini rekan-rekan. Jadi di sini adalah jaringan atau semacam blockchain yang ada di sini ya. Jadi untuk koin-koin kita itu bergerak di jaringan apa ya, apakah ada di jaringan BNB Smart Chain atau jaringan Ethereum, dan yang terbaru ada jaringan Aptos ya rekan-rekan. Nah, di sini saya hanya ingin sedikit memberikan info ya, bahwa pada awal mulanya jaringan-jaringan di sini memang berupa project ya rekan-rekan, sama dengan project Pi Network. Dan nanti ketika Pi Network benar-benar listing dan Pi Network memiliki jaringannya sendiri, bergerak dalam blockchainnya sendiri, tentu saja ketika nanti rekan-rekan tulis Pi Network di sini ya, akan muncul jaringan Pi Network atau jaringan yang baru ya, sama seperti ketika Aptos kemarin ya rekan-rekan. Ya, jadi Aptos di sini merupakan jaringan yang baru yang juga mengadakan event testnet ya. Nah, siapapun yang menggarap event testnet itu akan mendapatkan reward hadiah ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk sekelas Aptos di sini kemarin cukup mantap ya. Di sini harganya sekitar 68.000 untuk satu koinnya ya rekan-rekan. Nah, kalau Pi Network yang project daripada project mining secara global, tentu nilai atau harganya akan jauh lebih tinggi lagi ya rekan-rekan. Dan di sini Pi Network ya tidak melakukan semacam event ICO dan juga tidak melakukan event testnet ya, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan mungkin untuk kalangan cryptoyer yang ikutan airdrop dan juga menggarap project testnet ya, ketika mendengar tentang project Pi Network tentu akan sedikit kebingungan dan mungkin akan tidak percaya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Ini hanya sebagai gambaran singkat saja kepada para pioner semuanya di seluruh dunia ya, dan sebagai bentuk sedikit wawasan kepada para pioner semuanya. Oke rekan-rekan, dan sebagai bentuk informasi ya, sampai hari ini atau sampai detik ini ya, banyak sekali jaringan-jaringan baru yang sedang melakukan testnetnya ya, agar sebelum memasuki era atau memasuki mainnetnya ya. Dan kalau sudah di sini artinya di sini sudah mainnet ya rekan-rekan, untuk berbagai jaringan-jaringan atau berbagai blockchain yang ada. Dan yang paling terkenal, yang paling besar adalah Binance Smart Chain dan juga jaringan ETH atau jaringan Ethereum ini ya rekan-rekan, yang mana di sini sangat besar sekali ya untuk valuasi daripada kripto yang tergabung di sini ya. Nah, untuk jaringan yang bergerak di sini, dan kebanyakan token micin itu bergerak atau mendompleng daripada ikut jaringan Ethereum di sini ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini apakah airdrop atau apakah Pi Network ya. Nah, itu nanti akan bergerak di jaringannya sendiri ya. Kita nantikan saja ketika sudah memasuki fase open mainnet.